nomor 6. Piramida penduduk stasioner menunjukkan piramida penduduk itu ada 3 bentuk. Ya. Yang pertama adalah ekspansif, ya, atau bentuk yang piramida kerucut, ya, atau di mana di situ menggambarkan jumlah penduduk yang muda jauh lebih banyak dari penduduk yang tua, yang dewasa. Maka ini gambaran kalau piramida penduduk ekspansif ini gambaran dari penduduk negara yang masih berkembang, masih belum maju. Gitu ya. Angka kelahirannya masih tinggi, angka kesehatannya masih rendah sehingga kematian tinggi, gitu ya. Nah, itu gambaran ekspansif. Gambar atau bentuk piramida yang kedua yang disebut stasioner. Stasioner itu berarti keseimbangan antara jumlah yang muda dengan yang dewasa. Itu berarti juga menunjukkan angka pertumbuhannya sudah mendekati 0. Karena seimbang yang tua sama yang muda, gitu ya. Nah, bentuk yang ketiga namanya konstruktif, ya. Piramida bentuk konstruktif itu bentuknya kayak kunci terbalik. Artinya yang lahir sedikit, yang tua juga yang sedikit, yang dewasa yang banyak. Maka gambaran konstruktif ini gambaran negara yang sudah sangat maju. Bahkan angka pertumbuhannya bisa 0 dan di bawah 0, gitu ya. Minus terus jumlah penduduknya. Nah, piramida penduduk konstruktif itu menggambarkan penduduknya sudah sangat maju, bahkan mulai berkurang dan sebagainya. Nah, kalau stasioner itu menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakatnya sudah baik, tingkat perekonomian sudah baik. Buktinya apa? Kelahiran dengan kematiannya seimbang, bahkan kematiannya bisa ditekan, kelahirannya juga bisa ditekan. Orang biasanya sudah berkarir semua, orang pendidikannya sudah cukup. Maka orang yang pendidikannya cukup itu menggambarkan negara yang maju. Tingkat kemakmuran masyarakatnya tinggi. Ini jawaban yang paling tepat. Jadi tingkat kemakmuran masyarakat tinggi itu di jawaban D. Ya. Kalau yang lain jumlah penduduk laki dan perempuan tidak seimbang, itu tidak ditentukan oleh stasioner, nggak bisa ya, karena laki perempuan itu kiri kanan bukan bentuk, gitu ya. Nomor 7, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang curah hujannya sama dinamakan isohid, gitu ya. Isohid, curah hujannya sama. Alat pengukur curah hujan disebutnya regenmeter atau fluviometer. Ya, kalau jawaban DKAT itu berkaitan dengan gerakan panas dari pergeseran matahari, daerah konvergensi antar tropik, ya. Jadi itu berkaitan dengan lamanya penyinaran matahari. Isoseista itu berkaitan dengan garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mengalami gempa bumi, ya, atau garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mendapatkan getaran gempa, gitu ya, pada saat gempa terjadi, garis gempa bumi, gitu ya. Sedangkan isoterm adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang suhunya sama, ya, suhunya sama. Isobar tekanan udaranya sama, gitu ya, garis yang menghubungkan tempat-tempat yang tekanan udaranya sama. Oke, nomor 8. Banyak barang produksi saat ini berlogo ekolabel. Pencantuman logo ekolabel pada barang produksi menunjukkan, namanya juga ekolabel itu berarti berkaitan dengan ekologi lingkungan, kesadaran bahwa produk itu sudah mempertimbangkan tentang pencemaran lingkungan, tentang konservasi lingkungan dan sebagainya. Maka jawaban yang paling tepat dari situ adalah D, kesadaran masyarakat meningkat terhadap produk berwawasan lingkungan karena berkaitan dengan ekologi, ya. Jadi ekolabel itu biasanya di botol-botol
tertentu sudah mungkin botolnya bisa didaur ulang atau bagaimana gitu ya, atau kantong plastiknya dibuat dari kantong plastik yang sudah bisa di recycle gitu ya, bisa gampang larut dalam air atau bagaimana, jadi tidak mencemari lingkungan. Nomor 9, pada peta tercantum skala grafis 0 sampai 5 km dengan potongan hitam putih masing-masing ruas 1 cm. Gitu ya. Masing-masing ruas 1 cm. Maka kalau skala ini ditulis dengan skala angka menjadi berapa? Kalau satu ruas 1 cm, kemudian masing-masing juga 1 km, maka 1 cm banding 1 km. 1 km itu 100.000 cm. Maka skalanya 1 banding 100.000. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Ya. Nomor 10. Daerah yang dipengaruhi peristiwa pasang surut air laut disebut pesisir. Ya. Jadi daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut itu seringkali kalau dalam kedalaman laut seringkali disebut sebagai daerah litoral. Nah, daerah ini memang jaraknya kira-kira tengah-tengah antara pasang dan surut. Jadi kalau daerahnya antara pasang surut itu seringkali disebutnya dengan kalau dalam relief litoral. Tapi kalau dalam pengaruh pemukiman disebutnya pesisir karena sangat dipengaruhi oleh udara laut, suasana laut dan pasang surutnya itu, gitu ya. Nah, ini disebutnya pesisir, daerah itu namanya pesisir.